Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang anggaran operasional dan keuangan. Sebelum masuk materi, saya akan mengenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama ada Sabul Maimana, kedua ada Muhammad Faiz Watoni, ketiga ada Syarul Ramadan, keempat ada Restu Agung Maulana, terakhir ada Salsabila Diasapa. Materi yang akan kami bahas adalah anggaran operasional dan keuangan, cara menghitung anggaran operasional dan keuangan, contoh perhitungan anggaran operasional dan keuangan, dan terakhir ada contoh perusahaannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang bertugas saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anggaran operasional dan anggaran keuangan. Anggaran operasional adalah rencana kerja perusahaan yang mencakup semua kegiatan utama perusahaan dalam memperoleh pendapatan di dalam suatu periode tertentu. Kemudian anggaran keuangan. Anggaran keuangan atau financial budget adalah anggaran yang berisi taksiran-taksiran tentang kegiatan-kegiatan dan kondisi finansial perusahaan dalam jangka waktu atau periode tertentu yang akan datang, di mana anggaran keuangan perusahaan secara terstruktur dituangkan dalam laporan neraca atau balance sheet. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya ada cara menghitung anggaran operasional dan keuangan. Pertama, kita harus mempunyai anggaran penjualan. Lalu lihatlah anggaran produksinya, perlu berapakah Anda menghasilkan produksinya. Terus selanjutnya ada anggaran biaya bahan baku, produksi bahan, biaya tenaga kerja, biaya overhead, biaya pemasaran, dan biaya administrasi dan umum. Dari perhitungan anggaran di atas menjadi total seluruh anggaran yang akan direalisasikan. Cara perhitungannya ada di selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Next, jadi di sini ada contoh soal, yaitu PT Indomabel adalah sebuah perusahaan produsen rak buku yang berlokasi di Bogor pada bulan Oktober 2009. Manajemen perusahaan menyiapkan berbagai data terkait untuk menyusun anggaran operasional tahunan 2010. Realisasi penjualan produk perusahaan tahun 2008 adalah sebesar 5.000 unit produk. Untuk tahun 2010, perusahaan mengharapkan kenaikan volume penjualan sebesar 20% dari volume penjualan tahun 2008. Harga jual tersebut adalah 350.000 per unit dari total volume penjualan yang direncanakan tahun 2010 tersebut. Dialokasikan masing-masing sebanyak 15% untuk bulan Oktober dan Desember, masing-masing sebanyak 10% untuk bulan Januari, Februari, September, dan November, dan masing-masing sebanyak 5% untuk bulan-bulan sisanya. Pengalokasian volume penjualan tersebut didasarkan pada data historis penjualan tahun-tahun sebelumnya. Persediaan produk perusahaan pada awal tahun 2010 direncanakan sebanyak 200 unit produk, sedangkan persediaan produk pada akhir setiap bulannya direncanakan sebanyak 10% volume penjualan produk perusahaan pada bulan yang bersangkutan. Setiap unit rak buku membutuhkan bahan baku seharga 90.000, sedangkan persediaan bahan baku yang direncanakan pada awal tahun 2010 adalah bahan baku yang diperlukan untuk 100 unit rak buku, sedangkan persediaan akhir bulan adalah sebanyak 20% dari kebutuhan bahan baku setiap bulannya. Untuk memproduksi setiap unit rak buku memerlukan 25 jam kerja langsung, sedangkan tenaga kerja langsung yang memproduksi rak buku tersebut dibayar sebanyak 4.000 per jam kerja langsung. Sedangkan biaya overhead pabrik yang ditetapkan dihitung berdasarkan tarif per jam kerja langsung, di mana tarif overhead untuk setiap jam kerja langsung ditetapkan sebesar 1.500. Untuk memasarkan produk yang dihasilkan, perusahaan mengalokasikan biaya pemasaran sebesar 22.000 per unit produk yang dijual. Sedangkan untuk aktivitas administrasi dan umum, perusahaan menganggarkan sebesar rupiah 14 juta per bulan. Berdasarkan data dan keterangan di atas, buatlah anggaran operasional bulanan PT Indomabel tersebut. Next slide. Jadi di sini yang pertama itu kita bisa lihat ada anggaran penjualan. Dari bulan Januari sampai bulan Desember itu, di bulan Januari volumenya mencapai 600, di bulan Februari 600, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus itu 300, September balik lagi ke 600, Oktober ada kenaikan sebesar 900, November menurun sebesar 300 yaitu menjadi 600, dan Desember menaik lagi sebesar 900. Harga
per unitnya dari bulan Januari ke Desember ini sama ya, yaitu 350.000. Nilai di bulan Januari ini sebesar 210 juta, Februari 210 juta, Maret 105 juta, April 105 juta, Mei 105 juta, Juni 105 juta, Juli 105 juta, Agustus 105 juta, September 210 juta, Oktober 315 juta, November 210 juta, Desember 315 juta. Jadi total volume, harga unit dan nilai yaitu volumenya totalnya menjadi 6.000, harga unitnya menjadi 350.000 dan nilainya menjadi 2.100.000.000. Yang kedua di sini ada anggaran produksi ya. Jadi dari bulan Januari dan Februari itu volume penjualannya 600, dari bulan Maret hingga Agustus itu sebesar 300 volume penjualan, September 600 volume penjualan, Oktober 900 penjualan, November 600 volume penjualan, Desember 900 volume penjualan. Jadi volume penjualan dari 12 bulan tersebut totalnya menjadi 6.000. Setelah itu ada persediaan. Jadi di Januari ini persediaan awal itu mencapai 200, Februari 60, Maret 60, April 30. 30 ini mencapai bulan September itu persediaan awalnya 30. Terus di Oktober tuh 60, November 90, Desember itu 60. Di persediaan akhir Januari sampai Februari yaitu sebesar 60, Maret sampai Agustus itu 30, September 60, Oktober 90, November 60 lagi, dan Desember 90. Volume produksi dari bulan Januari itu sebesar 460, Februari 600, Maret 270, April 300, Mei 300, Juni 300, Juli 300, Agustus 300, September 630, Oktober 930, November 570, Desember 930. Jadi total volume produksinya yaitu 5.890. Next. Di sini yang ketiga ada anggaran biaya bahan baku. Jadi di bulan Januari volume produksi itu yaitu 460, Februari 600, Maret 270, April hingga Agustus itu 300, September 930, Oktober 930, November 570, Desember 930. Jadi total volume produksinya yaitu 5.890. Biaya bahan baku per unit produknya itu Januari hingga Desember itu sama sebesar 90.000. Jadi biaya bahan baku total di bulan Januari itu mencapai 41.400.000, di bulan Februari 54 juta, di bulan Maret 24.300.000, di bulan April hingga bulan Agustus itu 27 juta, di bulan September 56.700.000, di bulan Oktober 83 juta, di bulan November 51.300.000, di bulan Desember 83 juta. Jadi total biaya bahan bakunya yaitu 528.700.000. Yang keempat ada anggaran produksi bahan. Jadi di bulan Januari biaya bahan baku total yaitu 41.400.000, Februari 54 juta, di bulan Maret 24.300.000, di bulan April hingga Agustus itu 27 juta, di bulan September 56.700.000, di bulan Oktober 83 juta, di bulan November 51.300.000, di bulan Desember 83 juta. Jadi total biaya bahan baku total yaitu 528.700.000. Persediaan. Di persediaan awal Januari itu sebesar 9 juta, di Februari 8.280.000, di bulan Maret 10.800.000, di bulan April 4.860.000, di bulan Mei 5.400.000, hingga September itu 5.400.000. Di bulan Oktober 11.340.000, di bulan November 16.600.000, di bulan Desember 10.260.000. Jadi
total persediaan awalnya yaitu 9 juta. Persediaan akhir di bulan Januari itu 8.280.000, di bulan Februari 10.800.000, di bulan Maret 4.860.000, April hingga Agustus itu 5.400.000, September 11.340.000, Oktober 16.600.000, November 10.260.000, Desember 16.600.000. Di pembelian di bulan Januari itu mencapai 40.680.000, Februari 56.520.000, Maret 18.390.000, April 27.540.000, Mei hingga Agustus itu 27 juta, September 62.640.000, Oktober 88.260.000, November 44.960.000, Desember 89.340.000. Jadi total pembeliannya yaitu 536.300.000. Next. Selanjutnya ada anggaran biaya tenaga kerja. Jadi di bulan Januari ini volume produksinya itu totalnya mencapai 5.890. Jam kerja dari bulan Januari sampai Desember itu per unitnya sama 25. Terus total jam kerja dari bulan Januari hingga Desember ini mencapai 147.250. Tarifnya itu dari bulan Januari sampai bulan Desember itu sama 4.000. Terus jumlah keseluruhan nilainya dari bulan Januari hingga Desember ini yaitu 589 juta. Yang keenam itu ada anggaran biaya overhead. Jadi di sini hampir sama ya dengan anggaran biaya tenaga kerja. Volume produksinya itu totalnya sama 5.890. Total jam kerja total jam kerjanya itu sama juga 147.250. Tetapi di sini nilainya berbeda. Di anggaran biaya overhead nilainya yaitu sebesar 220.875.000. Next. Yang ketujuh itu ada anggaran biaya pemasaran. Jadi di bulan Januari sampai bulan Desember ini volumenya itu sebesar 6.000. Saya ulangi, jadi di bulan Januari hingga bulan Desember itu volume itu mencapai 6.000. Biaya pemasangan per unit produk itu sama 22.000 dari bulan Januari hingga Desember. Dan total biaya pemasarannya itu yaitu 132 juta. Yang terakhir ada anggaran biaya administrasi umum. Itu dari bulan Januari hingga Desember hasilnya 14 juta. Jadi totalnya itu 168 juta. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang terakhir adalah contoh perusahaan yang menggunakan anggaran operasional dan keuangan. Contoh perusahaan ada 4, yaitu perusahaan mebel, kedua ada perusahaan kertas, ketiga ada perusahaan plastik, dan terakhir ada perusahaan vakum. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.